use internet positively and healthy. And they come here, our friends come here from the Aceh till Papua. Maybe you have read about Indonesia, that they have spread into 17,000 islands there, and with 5 major islands. They come from around the Indonesia, from Aceh to Papua. They are blogger and information activists, Mazahid, and then maybe there are just a brief explanation about who we are here. The people use Twitter to maintain the peace. You know peace? Yes, peace, no war. So you will see people in Indonesia using Twitter for peace. You will see the people in Indonesia using blog for for citizen journalism. And you will see the people in Indonesia use Twitter, you know, to promote like the HIV/AIDS education to the people, and ceritanya apa lagi ya? And the disabled person, the people that cannot hear, they use internet. And apa lagi ceritanya Mas Dandi? Waduh, pasti ceritanya banyak banget sih. Forest Ranger. Pardon? Forest Rangers. Forest Ranger. Forest Ranger. So there's a Forest Ranger, there is people in the village, no internet access, but they can make a blog or something like that. But this film will be in bahasa Indonesia, and but you can understand, you know, by the watching the television, watching the video. After that, we can have a discussion. We have a director over there. We have one of the stars is over here, Ayu Mori, and some of them. So we can discuss about how the people in Indonesia use internet. Okay, bahasa Inggris juga lumayan ya. Saya laporkan nanti kebutuhan ataupun update terkini yang terjadi di akibat kebutuhan yang terjadi sepanjang hari kemarin setelah Bonobo. Kemudian malam dan kita berprogram dengan warga yang di kawasan ini, warga Samosir dan Lempar Batu, sama seorang tukang ojek. Kemudian malam dan kita berprogram dengan warga yang di kawasan ini, warga Samosir dan Lempar Batu. Begitu juga orang-orang di sebuah desa di pedalaman Tasikmalaya, Jawa Barat. Tahun 2007, mereka mendirikan sebuah radio komunitas, Ruyuk FM. Salah satu isi siarannya mengajak orang melakukan pinjaman. Terus kalau kamar kampung ini berita-berita dari warga desa Belarang Utara. Oke, aktivitas warga. Apa aja tuh Pak aktivitasnya? Ya, bisa dibaca tadi ya. This is the thing that I've shared with some colleagues during our last meeting in Parliament. My first concern is actually how to put the issue of the village development or rural development as a topic that can be shared by the middle class, urban-based middle class. Demo-demo bawa apa? Bawa mandang ya, berjalan sana sini
Ya memang, ya mereka gayanya memang seperti itu gitu Bang. Karena mandau itu kan senjata khasnya mereka. Jadi bukan maksud beda kalau kita bawa pisau atau bawa parang ya. Mandau itu kan memang mungkin ya mereka ingin menunjukkan powernya lah gitu kan. Tetapi memang bukan maksudnya untuk membuat rusuh atau menantang apa seperti itu. Dan memang kondisinya juga udah benar-benar aman sih. Satu contoh, kalau kita sekarang itu buka di Google, banyak sekali artikel-artikel yang tidak pas untuk dilihat. Harapannya walaupun orang nanti itu mencari hal yang tidak pas, ketemunya yang pasnya. Nah, itu yang kepingin. Kalau misalkan orang cari seks gitu ya, atau cari pornografi, nanti yang muncul tidak gambar porno atau seks, tapi yang muncul bagaimana seks yang aman menurut ajaran agama. Nah, begitu. Salam sejahtera buat kita semua. Senang dan bangga bisa duduk bersama Mbak Manda, Mas Dandi, dan semua teman-teman di sini. Tadi teman-teman semua lihat film yang luar biasa tadi. Saya sampai mangap-mangap tadi. Wah, keren banget. Karena ini bisa menjadi apa ya? Indonesia harus melihat ini dan harus ada lini masa 3, 4, 5, 6 yang akan menggugah hati masyarakat untuk melakukan perubahan. Di El Sinta itu kan kebanyakan kita basisnya sama pendengar, sama halnya ketika ketemu jurnalis warga di sini ya saya bisa ngerasain gitu. Mereka gimana mereka berusaha mengabarkan dengan jarak yang sukar dijangkau, sekarang susah dijangkau ketika mereka memotong akses jarak tersebut melalui media internet. It took like 3 hours just to go to Mandala Mekar, but they cut it off by sending tweets. It's really easy. So they spread the news about the village as well without going anywhere first, right? It's kind of easy. Kami memulai film ini sejak bulan Maret 2012 dan ketika saya diminta oleh Mas Doni untuk mengeksekusi ide cerita ini, saya berpikir yang terjadi adalah fatalis. Jadi apakah film ini akan direspon oleh banyak orang atau justru segera dilupakan? Karena bintang filmnya benar-benar orang biasa. So agak berbeda dengan Lini Masa 1 yang semua bintang filmnya adalah figur-figur di mainstream media. Ada kasus Prita Mulyasari, ada kasus Bibit Chandra, gerakan sejuta Facebookers, Jalin Merapi, siapa yang tidak kenal Nasir, Blontang Bor ada di situ. Episode yang pertama adalah bintang-bintang sosial media. Center dalam veriferalan, mainstream dalam keveriferalannya, kira-kira. Kiri tengah ya. Jadi, tapi ketika melihat materi pemain dalam Lini Masa 2, line up-nya, langsung nervous saya sebagai sutradara. Jadi, tadi akan menjadi film yang mendapat banyak endorsement atau justru dilupakan sama sekali karena we are talking about ordinary people. Okay, thank you. You guys, please come forward. And this is the movie from. Okay. Please take a picture with the our director. Mas Doni, producer, dan director. Terima kasih buat Ayah Sidoarjo yang sudah mempercayakan saya untuk mewakili Papua. Di sini banyak sekali kendala tentang IT di Papua. Dari Menkominfo sudah membuat suatu terobosan baru relawan IT. Kami dari Blogger Papua juga sudah berupaya penuh tentang IT. Kami Blogger Papua dengan penuh semangat walaupun begitu
koneksi internet di Papua jarang, walaupun koneksinya sangat lambat. Banyak sekali kendala-kendala, mulai dari teknologi, informasinya sangat kurang. Ada hal yang menarik sebenarnya terkait dengan penggunaan sosial media. Kalau kawan-kawan ingat dengan kerusuhan Tarakan, bentrok antara kawan-kawan Tidung dan kawan-kawan Bugis, ada satu hal yang menarik. Pukul 2 pagi gitu, salah seorang staf khusus lah ya dari jabatannya tiba-tiba menuliskan bahwa hati-hati, ada sekelompok massa bergerak dari arah Kalimantan Tengah menuju Tarakan. Ya, staf khusus presiden tengah malam. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa gitu, karena follower dia luar biasa juga kan. Walaupun tidak banyak yang mempercayai setiap kata-katanya dalam timeline gitu, karena dia menghilang dan nah, tapi itu waktu saat itu cukup membahayakan gitu, karena Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah itu cukup mudah untuk dipicu oleh kalimat-kalimat provokasi, dan kemudian memang benar tidak terjadi hal itu hanya kebohongan. Yang berikutnya adalah yang menarik adalah ketika saya datang ke beberapa wilayah kemarin, saya bulan Desember sempat keliling 5 kabupaten kota bersama kawan-kawan. Banyak keajaiban-keajaiban yang saya temukan di wilayah-wilayah itu yang kalau orang sini bilang bahwa Kalimantan Timur sangat terisolir, miskin informasi dan segala macam, sampai ke ujung kampung, Bentian misalnya, saya ketemu seorang ibu yang pakai BlackBerry gitu, terus saya tanya, ngapain ibu pakai BlackBerry gitu? Oh sorry, sebut merek. Dia bilang, ya di sini kan nggak ada sinyal gitu. Dia bilang, oh nggak apa-apa, kalau mau sinyal kita naik pohon sedikit, dan ini penting bagi saya untuk mengakses informasi dari luar. Gitu. Sebenarnya teman-teman di tingkat lokal itu perlu membuat memperbanyak konten lokal, karena selama ini ada jelas sekali ada dominasi yang begitu besar dari media, terutama di Jakarta yang dengan kekuatan yang jauh lebih besar untuk opini, untuk menentukan apa yang penting dan tidak penting gitu. Saya kira internet ini memberikan satu alat yang sebenarnya sangat harusnya powerful ya, kalau dimanfaatkan dengan baik ya. Tidak hanya dalam bentuk tulisan seperti blog dan semacam, tapi juga dalam bentuk video, dalam bentuk sound ya, suara audio dan semacam. Jadi sekarang ini kalau dari sisi teknologi sebenarnya internet ini sebenarnya memberikan perimbangan yang potensial. Gitu. Masalahnya adalah kemudian keterampilan menulis, keterampilan membuat video, keterampilan termasuk keterampilan jurnalistik ya. Walaupun Anda menyebut mungkin sebagai jurnalis warga. Jurnalis warga itu adalah jurnalis gitu, bukan warganya. Itu sebenarnya tetap harus perlu tahu. Kami sedang ambil gitu hubungan di antara media massa yang lama dengan media yang baru, karena walaupun media offline seperti blogging itu jelaskan sangat penting, tapi pentingnya juga itu bagaimana caranya dia bisa mempengaruhi media lama. Karena mau nggak mau, walaupun media online makin penting untuk sebagian masyarakat di Indonesia, itu media cetak itu masih penting juga. Ada yang untuk komplain, ada yang untuk mendukung gitu. Takutnya kayak PLN gitu. Kalau PLN lampu kita padam 1, 2, 3 tidak akan bisa ditanggapi gitu. Karena hak kita dong konsumen untuk bisa kenapa kok layanan kita jadi lemot atau jadi
Artinya semuanya itu kan nanti kembali ke layanan apa yang bisa dinikmati nilai tambahnya oleh konsumen. Menyampaikan informasi, untuk berekspresi, untuk mengemukakan pendapat melalui akses internet. Oke, jadi tadi udah dikasih kata pengantar sedikit sama Mas Doni. Saya sudah hampir 3 tahun hidup dengan HIV. Kalau orang mungkin lihat saya, mungkin nggak ngeri, karena saya tidak terlihat aneh atau ajaib, ya, atau menyeramkan seperti persepsi orang-orang. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang hidup dengan HIV lainnya, yang dalam kondisi kurang baik atau kurang sehat, kesehatannya tidak maksimal, kemudian orang melihat dan langsung menstigma begitu saja. Dan informasi-informasi semacam itu sangat sulit sangat sulit didapat oleh masyarakat awam yang sama sekali nggak tahu HIV. Jadi sekalinya ngeliat udah langsung, oke, dia HIV, kita jangan deket-deket sama dia. Oke, dia odal, jangan kita makan bareng sama dia. Itu kan hal semacam itu seringkali kita dapatkan. Dulu jujur aja waktu saya pertama kali sakit, cari informasi itu nggak gampang, Mas. Seperti yang aku sudah ceritakan semalam, walaupun kita bisa ketikkan kata kuncinya HIV di Google, terus keluar website A, B, C, D yang akan menjelaskan lebih jelas soal HIV dan AIDS, tapi mungkin akan begitu banyak bahasa medis di dalamnya yang lagi-lagi kita nggak ngerti. Bahwa, oh berarti ini AIDS ini adalah penyakit orang-orang nakal. Sehingga kalau ada orang terkena HIV/AIDS, maka sudah pasti itu orang nakal. Dan itu nggak benar. Mbak Ayu, Mas Dhani, dengan teman-teman AIDS Coalition ini mencoba membantu supaya teman-teman ini tidak berstigma. Karena HIV/AIDS kita tahu lah, mungkin teman-teman yang sekarang orang pilihan yang ada di sini yang tinggal bisa dapat akses medis segala macam tahu lah. HIV itu bisa lewat suntikan, ada bisa transfusi darah yang kita bahkan nggak tahu asal muasalnya. Ini kenapa tidak bisa kena? Problemnya yang tahu soal itu hanya kita. .or.id, kemudian ada juga Twitternya @koalisi-AIDS. Mungkin ada yang lagi online di belakang standby itu. Terus kita juga ada page Facebooknya Koalisi-AIDS. Nah, sekarang di sini semua banyak, dan saya yakin dengan apa yang diinformasikan, apalagi semalam sudah melihat ini masa, semua sudah pada terbuka. Apa yang diharapkan dari teman-teman ini untuk bisa membantu, mungkin bisa di-share. Apakah hanya sekedar misalkan ya ada retweet, kita retweet atau gimana? Saya rasa teman-teman akan sangat support untuk menyebarkan informasi. Nggak mungkin 3 orang ini, nggak mungkin. Ya, 3 orang masuk ke pondok-pondok, masuk ke sekolah-sekolah, itu cuma 3 orang, nggak bisa memecah badan kan, belum punya ilmunya itu kan, Pak. Nah, jadi ya nggak mungkin lah. Ya, kalau kita hubungkan dengan masalah agama, ya dia menjalankan tugasnya sebagai istri dan terinfeksi HIV. Apa kita bisa bilang itu kutukan? Jadi hal-hal seperti itu yang akan diluruskan melalui media-media seperti ini. Yang kita munculkan paling depan itu bukan lagi sosok pecandu, walaupun kita juga tetap harus melindungi teman-teman kaum marginal, teman-teman pecandu, kemudian teman-teman LGBT, kemudian teman-teman pekerja seks, apapun latar belakangnya, kemudian kita tidak sangkut pautkan dengan masalah agama. Mereka juga manusia. Yang satu umurnya 3 bulan, yang satu 3 tahun, yang satu 5 tahun, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sudah masuk fase AIDS. Jadi yang umur 3 tahun itu beratnya cuma umur 8 bulan beratnya cuma 3 kilo. Jadi dia gizi buruk. Kemudian yang 3 tahun itu dia sudah kena serangan saraf, jadi sudah mati sebelah gitu, sudah lumpuh. Dan yang satu lagi itu dia gagal ginjal. Dan 3-tiganya adalah orang tidak mampu, tidak punya uang, hanya pakai Jamkesmas dan satu lagi pakai SKTM untuk berobat.
Lalu dengan teman-teman Oda Berhak Sehat, kemudian IP Indonesia, @IP_Indonesia, kemudian dan orang-orang di dalamnya meretweet informasi tentang kita mencari dana untuk mereka. Dan walaupun kita nggak bisa bantu banyak, tapi paling tidak itu menyenangkan hati keluarganya karena 2 hari dan 3 hari setelahnya 3-tiganya meninggal. Tapi kami sudah bangga karena bisa melakukan sesuatu untuk keluarga mereka dan menyampaikan sama dunia. Ini baru 3 di antara jutaan, bahkan mungkin ribuan anak yang terinfeksi HIV. Jadi mungkin kalau nanti kita nge-tweet kemudian kita mention dan di-retweet, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih membuka matanya bahwa HIV ini masalah bersama, bukan lagi masalahnya saya sama Kang Bani dan Indonesia yang sebagainya. I have a homepage in 1996, I think. How many people were alive in 1996? Right, so I'm old. Okay, I get it. But what I wanted to remind you of was this feeling I had when I first made a homepage in 1996, when I first went on the internet. So here I am. My parents are from Hong Kong, so I was born and raised in Amsterdam. And when I grew up, I didn't have a whole lot of people like me who are from Hong Kong in Holland that I could talk to. And then, and my uncle from Hong Kong would send me videotapes of cartoons from Hong Kong, right? And we would watch them on TV in Amsterdam. But I would have to wait months and months, before the videotape would come, and then the videotape was on in 2 hours, and I'd wait another month before the next videotape would come. And then suddenly, there was this thing called the internet. And it was my cousin who introduced me. And it was this little dinky, I think it wasn't even 14.4K, modem. It was even slower, I think. Yeah, it was dial-up, and I don't know how many people remember, but back then you had to pay by the hour. And I think you only got 2 hours at most, for internet subscription back then. It was really slow. But it was amazing, because, suddenly you could connect to all these websites and all these people around the world. Di tingkat lokal kan problemnya adalah belum banyak anggota parlemen atau anggota legislatif yang memanfaatkan media itu sebagai media mereka. Jadi itu tantangan terbesar. Kalau Samarinda itu ada job yang sangat kental gitu. Kalau ditanya anggota dewan, emailnya apa Pak? Jawabannya sederhana mereka. Oh sudah dijual bulan lalu. Jadi itu satu tantangan tersendiri. Dan sebagian besar politikus itu hanya menggunakan web ataupun media sosial saat kampanye. Setelah itu jadi pemakaman umum. Mungkin itu perasaan saya aja bahwa di Balikpapan khususnya Kalimantan itu informasi itu dikuasai oleh media mainstream. Bahkan untuk seperti orang hutan, kasus sawit atau apapun itu harus disuarakan dari Jakarta dulu, baru menggema. Kalau saran dari Mas Dani, gimana caranya agar warga di Kalimantan atau khususnya di daerah-daerah seperti itu mereka tergerak untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi akhirnya Kalimantan itu tidak jadi bagi-bagi oleh orang Jakarta aja, bahwa di sana itu ada orang loh yang ada pendapatnya gitu. Gimana ya Mas? Siapa yang menguasai platform, dia nggak perlu menguasai konten, itu yang hebat. Jadi barang siapa yang menguasai platform, dia yang lebih berkuasa atau dominan. Konten itu guru saja. Saya, teman-teman ini guru-guru konten. Juragan sebenarnya adalah penguasa platform. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita mendefinisikan peran citizen journalism, mungkin kita bisa memaknai diri kita juga salah satunya sebagai infomediaris, orang-orang berada di tengah-tengah yang baik bisa menjelaskan apa yang ada di internet dan untuk orang-orang yang jauh lebih banyak atau kurang punya akses. But we all know how difficult it is in certain places, and how filtering
makes that really difficult. But what I sometimes think we forget is also that in a lot of other places, there are other issues that affect freedom of speech and the open internet that don't get as much attention. And a lot of these places are actually around Indonesia. And so, for example, I don't know how many have been following what was happening in Thailand recently, where there was a case against a woman who was running a website, an alternative online news website. And she was found guilty for comments that were left on her website that were posted by someone else. So I don't know how many of you all have a blog here. Di sini dulu, saya akan mulai dari sini dulu diskusinya, dan kita akan mulai nanti sehari. Tapi intinya bahwa kami mungkin barangkali juga media-media yang lain memang perlu dikawal dalam arti pekerja media sekuat-kuatnya itu tidak punya berdirinya cukup ampuh begitu menghadapi pemilik media. Saya kira itu awal diskusi. Lukas akan berusaha sampai membuat kepuasan baru, membuat fotografer tentang alam, tentang budaya untuk gerakan-gerakan politik yang di Papua yang semakin melonjak naik. Kami dari Dua Papua berinisiatif penuh mengangkat budaya, mengangkat pariwisata, mengangkat seni kreativitas. Nah, kita berupaya penuh mendorong kaum muda yang berjuang dan berinisiatif untuk membangun Papua. Teman-teman mau membuat website, kami beri nama Makassar 0 km, menjaring warga sebanyak-banyaknya untuk menulis tentang kota Makassar, hal-hal kecil yang tidak ada di media-media mainstream lokal. Kemarin ada sedikit perdebatan antara saya dengan teman-teman, beberapa orang yang merintis. Perdebatannya itu lebih kepada kualitas tulisan. Apakah nanti kita akan menerapkan sebuah standar? Karena kebetulan saya dan beberapa teman pernah berpengalaman ikut di sebuah media citizen journalism, mungkin kita banyak.com. Itu yang ingin kami bagi, karena memang dulu kami diterapkan ada standar yang diterapkan kepada kami. Itu yang untuk proyek depan ini kemarin sama teman-teman. Jadi gimana? Apakah kita akan pakai standar atau kita biarkan orang menulis sesuai dengan caranya mereka, sambil pelan-pelan kita ajarkan cara menulis yang baik dan benar. Karena takutnya kalau pasang standar dari awal, orang akan kaget duluan. Kalau tahu standarnya ada standar khusus, mereka mungkin udah saya tidak bisa gitu. Jadi kira-kira yang saya mau tanyakan, kira-kira apakah mana yang bagus? Apakah kita terapkan standar dari awal atau biar dulu mereka menulis sesuai dengan gaya mereka, nanti pelan-pelan diperbaiki, atau mungkin ada cara lain? Saya meneruskan Mas tadi masalah teknis. Kalau saya cuek yang terpenting bagi saya, mungkin saya sendiri butuh bantuan untuk menulis konten lokal apa sebenarnya yang seksi. Kita bisa menciptakan unique value dari misalnya satu desa kita, bagaimana desa itu bisa menemukan sesuatu yang unik. Dan kalau ada, bagaimana caranya kita belajar tentang marketing insight. Kita bisa menemukan sesuatu yang media, termasuk media ini terlalu gegabah mendominasi persepsi atas realitas yang terjadi di masyarakat. Ini yang juga memang harus dikawal, bahwa kemudian di dalam redaksi itu selalu ada diskusi, selalu ada pencerahan, menghadirkan orang dari luar, menghadirkan dari
kampus misalnya untuk memberikan pencerahan dan sebagainya, ya salah satunya untuk itu, bahwa kemudian itu belum juga efektif untuk mengcover keseluruhan, bukan efektif itu karena memang banyak pertimbangan. Harus diakui pertimbangan media konten sebagai komoditi juga menjadi pertimbangan. Misalnya rating tadi disampaikan. Oh iya, karena faktanya misalnya sekarang sudah mulai ketemu. Ketika bicara soal isu korupsi misalnya, kalau hanya bicara isu korupsi kasus-kasus saja, atau apalagi ke undang-undang dan sebagainya, itu tidak terlalu diminati. Tapi begitu kasus korupsi sudah menyenggol ke figur artis apalagi, itu tinggi sekali. Nah, persoalannya kan ini harus ada cara kita ketemu. Kalau memang yang kita ingin juga adalah kesadaran masyarakat mengenai anti korupsinya, mengenai isu korupsinya, ya ini kita bisa masuknya. Ini yang kadang-kadang di sisi dari dalam sendiri itu kita lakukan. Jadi saya sampaikan bahwa memang iya sampai sekarang expose media, kepedulian media terhadap isu di Papua memang belum seperti yang diharapkan. Faktornya tadi saya sampaikan.